teman-teman, pasti kalian pernah dengar kan mengenai identifikasi dan determinasi? Kali ini kita akan mengulas mengenai identifikasi tumbuhan dan determinasi tumbuhan. Yang pertama ada identifikasi tumbuhan. Identifikasi tumbuhan mencakup pengertian identifikasi dan metode identifikasi. Oke, untuk subjudul yang pertama ada definisi identifikasi. Secara umum, identifikasi merupakan pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu dengan tujuan membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya, sehingga suatu komponen itu dikenal dan diketahui masuk dalam golongan mana. Sedangkan identifikasi tumbuhan merupakan proses mengidentifikasi tumbuhan yang bertujuan untuk mengetahui identifikasi dari tanaman yang belum diketahui. Identifikasi tumbuhan mencakup kegiatan, klasifikasi, dan tata nama. Faktor yang dapat menjadi rujukan dalam kegiatan identifikasi ini yaitu kesamaan bentuk morfologi yang dimiliki antara satu spesies dengan spesies lainnya. Subjudul berikutnya ada metode identifikasi. Menurut Simpson 2006, identifikasi tumbuhan dapat dilakukan dalam 4 metode. Yang pertama ada kunci taksonomi. Kunci taksonomi dapat diartikan sebagai perangkat identifikasi yang terdiri dari daftar kemungkinan yang mampu menyempit pada suatu keputusan akhir. Yang kedua, ada membandingkan spesimen. Tumbuhan yang didapatkan akan dibandingkan dengan awetan kering atau herbarium. Metode ini dinilai efektif dalam mengetahui jenis tumbuhan karena objek dapat dibandingkan secara nyata. Yang ketiga, ada menulis deskripsi tumbuhan. Tumbuhan akan lebih mudah dikenali dengan mengetahui secara detail ciri-cirinya. Salah satu cara yakni dengan mendeskripsikan ciri-ciri dari tumbuhan secara detail. Deskripsi akan mempermudah dalam membedakan antara tumbuhan yang sudah diketahui dengan yang belum diketahui. Yang keempat, ada membandingkan gambar. Mengidentifikasi tumbuhan dengan cara membandingkan objek dengan gambar atau ilustrasi. Metode ini memiliki kelemahan pada sumber gambar yang dijadikan sebagai pembanding. Yang kelima, ada pendapat lembaga atau ahli. Apabila dari beberapa metode belum dapat teridentifikasi, maka metode lain yakni dengan meminta pendapat orang yang dianggap berkompeten. Lembaga atau ahli yang menguasai semua literatur akan lebih akurat dalam mengidentifikasi tumbuhan. Oke, untuk materi yang kedua ada determinasi. Determinasi mencakup pengertian determinasi, cara membuat dan menggunakan determinasi, dan yang terakhir ada contoh determinasi. Pengertian determinasi yaitu membandingkan suatu tumbuhan dengan satu tumbuhan lain yang sudah dikenal sebelumnya atau dicocokkan atau dipersamakan, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengumpulan bahan yang akan diteliti. Tujuan determinasi itu sendiri untuk mendapatkan kebenaran identitas dengan jelas dari tanaman yang diteliti dan menghindari kesalahan dalam pengumpulan bahan utama penelitian. Sedangkan definisi dari kunci determinasi yaitu petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Terdapat pula jenis-jenis kunci determinasi. Menurut Rifai 1976, 3 jenis kunci identifikasi yang diidentifikasi berdasarkan metode mengatur fitur yang akan dipilih, yaitu yang pertama ada kunci perbandingan. Dalam kunci perbandingan, maka semua takson tumbuhan yang dicakup dan segala ciri utamanya dicantumkan, yang termasuk kunci perbandingan antara lain tabel, kartu berlubang, dan kunci Lenhouse. Yang kedua ada kunci analisis. Kunci ini sering disebut sebagai kunci dikotomi karena terdiri dari serangkaian bait atau bait. Yang ketiga ada ringkasan atau sinopsis. Sinopsis merupakan kesimpulan suatu sistem penggolongan yang disajikan secara tertulis. Golongan-golongan yang diduga mempunyai kekerabatan yang erat dikelompokkan dan ciri umum utamanya yang dipakai sebagai dasar pengelompokan dicantumkan. Ada pula beberapa cara untuk membuat kunci identifikasi atau determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotomis atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sementara yang lain ditolak. Yang kedua, ada properti yang dimasukkan mudah diamati.
Yang keempat, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga orang dapat memahaminya. Yang keempat, gunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap bait diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap instruksi dalam bait harus diidentik. Yang ketujuh, hindari tumpang tindih area atau hal-hal yang relatif dalam bait. Yang berikutnya ada cara atau saran untuk menggunakan penentuan kunci determinasi. Yang pertama, kumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang sifat-sifat tanaman yang akan ditentukan atau jika ada vegetatif dan generatif lengkap. Yang kedua, pilih kunci yang sesuai dengan bahan tanaman dan area geografis di mana tanaman itu diperoleh. Yang ketiga, baca pengantar kunci dan singkatan apapun atau hal-hal lain dengan cermat. Yang keempat, perhatikan seleksi dengan cermat. Yang kelima, semua istilah harus dipahami atau gunakan glosarium atau kamus. Yang keenam, jika sampel tidak cocok dengan semua kunci dan tidak semua opsi terpengaruh, kesalahan dapat terjadi. Ulangi proses ini. Yang ketujuh, jika kedua opsi ini dimungkinkan, cobalah untuk mengikuti keduanya. Yang kedelapan, konfirmasikan pilihan dengan membaca deskripsi. Yang kesembilan, sampel yang ditentukan dengan sukses harus diperiksa terhadap gambar atau sampel herbarium yang ada. Berikut ini terdapat contoh dari kunci determinasi. Silakan dilihat dengan seksama. Tahukah kalian apa manfaat identifikasi dan determinasi dari tumbuhan ini? Kita dapat lebih mudah menggolongkan satu tumbuhan dengan tumbuhan lain. Selain itu, kita juga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengumpulan bahan yang akan diteliti. Jadi gimana kawan-kawan? Penting banget kan identifikasi dan determinasi ini? Nah, kita udah sampai nih di ujung pembahasan. Semoga bermanfaat. Kapan-kapan lagi ya.